Sebentar. Kenapa buru-buru banget? Nggak nyaman kamu lihat aku lama-lama sama Bu Kayla? Jangan kegeeran mas, justru aku kesel. Dulu aku pikir kamu tuh laki-laki yang dingin, nggak suka omongan manis, gombal-gombalan. Yah, ini malah kamu ngerayu dosen kamu sendiri. Ya sebenarnya aku juga ngelakuin ini buat kamu sih. Aku pengen lihat kamu cemburu atau enggak. Karena kalau memang ada rasa cemburu, berarti ada rasa cinta. Sekali lagi aku ingetin ya mas, aku nggak cemburu tapi aku kesel. Mas tolong ingat kamu udah nodain Funi. Kamu harus fokus ke dia. Belajar berkomitmen sama cinta kamu, sama calon istri kamu. Stop ganggu aku. Saka, kamu minta aku fokus sama Funi, Sa. Permasalahannya yang ada di hati aku cuma kamu. Kamu nggak bisa paksa itu juga, Sa. Cukup mas, urus aja Funi. Jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Oh, Mbak. Halo. Assalamualaikum, Emran. Waalaikumsalam, Oma. Ada apa, Oma? Tumben siang-siang gini nelfon Emran? Oma mau tanya, kamu tuh sekarang lagi ada di mana? Aku lagi di kampus, Oma. Baru banget selesai kelas. Kenapa, Oma? Sehat kan? Alhamdulillah, Oma sehat. Emran, Oma mau tanya nih ya. Kamu tahu nggak soal flash disk misterius yang diterima Kansa di kampus? Enggak. Flash disk apa ya, Oma? Kansa itu terima flash disk misterius kemarin itu. Oma nggak tahu dari siapa. Tapi Oma juga udah ngomong sama Fatan untuk cari tahu. Galaxy Record. Ini label musik yang semua lagunya DJ Dodi tuh dirilis di sini. Ya kalau belum ada yang dirilis, berarti sumbernya ada di sini. Biar adil, Oma kasih tahu kamu juga. Coba kamu cari tahu siapa yang kirim flash disk misterius itu. Kalau kamu bisa tahu siapa dalangnya dan kamu lebih cepat tahu daripada Fatan, artinya kamu hebat. Ya, luar biasa. Oma bisa lihat siapa yang sebenarnya benar-benar melindungi cucu Oma. Nyari siapa, Mas? Gedung ini sudah dikosongkan. Pak, ini benar tapi Galaxy Records, label music. Galaxy Record itu sudah bubar 10 tahun yang lalu, Mas. Bangkrut total. Sejak orang-orang lebih suka mendengarkan musik gratisan di internet. Alat-alatnya juga sudah dilelang semua. Oma tenang aja, Emran gak akan biarin Fatan menang. Emran akan kerahin semua orang suruhan Emran untuk cari tahu soal tentang ini. Bagus. Itu baru laki-laki pilihan Oma. Kamu pokoknya jangan sampai kalah dari Fatan. Iya, Oma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Oma. Emran akan buktiin kalau Fatan gak akan bisa berbuat apa-apa dan Emran yang pasti akan menang. Bapak kenal nggak sama pemiliknya dulu, Pak Roni? Beliau sekarang sudah gak main label-labelan lagi, Mas. Terakhir saya dengar beliau itu buka gudang kecil di pinggiran kota. Katanya sih jualan alat musik online gitu. Gini deh Pak, Bapak tahu nama toko online itu apa nggak? Atau nomor teleponnya gitu yang bisa saya hubungin? Kalau nggak salah aku, bentar Mas ya. Kayaknya ini Mas, benar deh. Oke deh. Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Mas. Ini sangat membantu saya nih. Ya mudah-mudahan ketemu Mas. Amin. Makasih ya Pak. Mari ya Pak. Mari. Sa, aku mau cerita deh. Jadi tetanggaku tuh baru kena musibah. Kayak anaknya itu kena penyakit saraf otak parah banget.
Terus kata orang-orang, yang bisa nyembuhin penyakit itu tuh cuma satu dokter doang. Dokter Ahsan. Iya, Dokter Aksan emang ahli bedah syaraf yang terbaik sih setahu aku. Masalahnya itu, Sa, biaya operasinya mahal banget. Tolong bicara sama papa kamu untuk setidaknya meringankan biaya mereka sedikit. Kasian, Sa, keluarganya kurang mampu. Iya, insya Allah ntar aku sampein ya. Mungkin ayah bisa bantu meringankan atau bahkan bantu sepenuhnya. Amin. Makasih ya, Sa. Sa, bisa ngobrol bentar nggak? Ya udah, kita duluan ya, Sa. Duluan ya, Sa. Sa, aku mau tanya dong, siapa satpam yang ngasih kamu flash disk itu kemarin? Kamu tahu dari mana soal flash disk? Kamu mata-matain aku ya? Nggak ada yang mata-matain. Tapi nggak ada rahasia di kampus ini yang nggak kedengeran sama kuping aku. Jadi siapa orangnya? Mas, kamu nggak usah urusin urusan itu. Karena Fatan juga lagi bantuin aku ngebongkar kasus ini dan dia lebih kompeten daripada kamu. Assalamualaikum, Fatan. Kanza, aku udah coba dengerin semua lagunya DJ Dodi. Tapi ada satu lagu yang belum dirilis buat umum. Aku udah coba datengin label records-nya yang waktu itu, yang dulu. Tapi ternyata label records-nya udah tutup 10 tahun yang lalu. Lah kalau labelnya udah tutup, kita nyari bukti lain gimana dong? Ya udah, pokoknya kamu tenang aja ya. Aku juga udah dapetin info tentang pemilik lamanya. Namanya Pak Roni. Nah sekarang aku mau cari tahu tentang dia. Oke. Yaudah, Fatan, makasih banyak ya, hati-hati. Siap, Sri Kandiku. Maaf, tapi kayaknya kalian gagal total deh. Lagian Fatan itu dokter. Tugas dia nyembuhin pasien. Bukan mecahin teka-teki kayak gini. Cukup, Mas. Jangan pernah hina Fatan. Sa, please. Biar cepet. Aku cuma butuh tahu namanya. Kasih tahu aku siapa namanya. Masih nggak mau ngasih tahu? Kamu mau? Aku bikin bonyok satu-satu satpam di kampus ini cuma buat aku tahu siapa yang piket hari itu. Mas, gak usah aneh-aneh deh, Mas. Tolong jangan ikut campur urusan aku. Ya udah, makanya kasih tahu aku siapa namanya. Ada Pak Bagus namanya. Oke. Makasih infonya, Sat. Tani, Mami, sudah selesai salatnya. alhamdulillah udah selesai, Mami. Mami tadi suruh Rara untuk nyiapin makan buat kita. Yuk kita makan bareng. Iya, iya, Ma. Sebentar ada telepon. Assalamualaikum. Iya, betul, saya sendiri. Bagaimana perkembangannya, Pak? Apa? Sudah kembali ke Jakarta? 2 minggu yang lalu? Iya, Pak. Terima kasih informasinya. Ada apa, Nak? Enggak, Mi. Cuma urusan kantor. Enggak. Kamu nggak usah bohongin Mami, sayang. Mami tahu kamu kayaknya menyimpan sesuatu yang serius ini. Cerita sama Mami, sayang. Cerita, bilang ada apa? Mami, kalau Tami cerita sama Mami janji kan Mami nggak akan ceritakan ini ke Kansa
ataupun ke Mas Aksan. Mami janji, bilang sama Mami Nana. Bertahun-tahun yang lalu, Tami pernah menangani kasus besar. Kasus narkoba oleh DJ Dodi. Dan saat itu, Tami yang menjadi hakimnya, Mi. Tami memberikan vonis 10 tahun penjara. Karena memang terbukti dia bersalah, Mi. Dan sebelum Tami menjatuhkan vonis, ada seorang perempuan yang mendatangi Tami saat itu. Dia menaruhkan jumlah uang yang cukup besar agar Tami bisa memberi keringanan pada DJ itu. Tapi Tami tolak dan Tami usir. Lalu apa hubungannya sama telepon tadi? Tadi pihak kejaksaan memberitahu Tami, Mi. Katanya DJ Dodi itu sempat ke Paris dan mendapat visa residen di sana. Tapi 2 minggu yang lalu dia kembali ke Jakarta, Mi. Dia benar-benar diberikan izin untuk kembali ke Indonesia. Dan Tami benar-benar khawatir, Mi. Jangan-jangan dia adalah orang di balik kasus prestis gelap yang di Kansa itu, Mi. Astagfirullahaladzim. Oh, Tami benar-benar takut, Mi. Oh, Tami takut dia benar-benar ingin membalas dendam. Karena dia tahu kalau Kansa itu adalah putri kandungku Tami, Mi. Oh, jadi ini yang bikin kamu gelisah, Utami. Ya udah, kamu tenang, kamu gak usah khawatir. Mami sudah minta tolong sama Emran untuk cari tahu siapa dalang di belakang ini. Tapi kenapa harus Emran, Mi? Karena motivasinya Emran itu dia benar-benar mencintai Kansa dan ingin melindungi Kansa. Tapi Tami masih khawatir, Mi. Masalahnya dia tuh bisa saja mencari dan menyelesaikan masalah, tapi dengan menghalalkan segala cara. Udah sayang, kamu gak usah terlalu khawatir. Sekarang kita pantau sama-sama. Kita awasi aja sama-sama. Sekarang biar kamu tenang, kita makan dulu. Supaya kamu tuh jangan lemes kayak begini, nah. Yuk kita makan dulu ya. Iya, Mi. Mami duluan aja. Tami rapiin mukena dulu, nanti Tami nyusul ya, Mi. Tenang ya nak ya. Iya, Mi.